Pernah nggak sih kamu makan di warung yang rasanya biasa aja, tapi anehnya selalu rame, nggak pernah sepi. Bahkan di jam-jam sepi sekalipun, tetap aja ada yang antri. Tapi pernah kepikiran nggak? Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu rahasia, kayak warung mie ayam Bu Yeyen di salah satu desa di Bogor. Dari warung sepi yang nyaris bangkrut, jadi warung paling laris sekecamatan. Cerita ini berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Bogor, tempat di mana kabut sering turun lebih cepat dari matahari terbenam. Jalanan sempitnya dipenuhi suara jangkrik, dan aroma tanah basah setelah hujan selalu jadi teman malam. Disinilah nama Bu Yeyen mulai dibicarakan, bukan karena prestasi, bukan pula karena skandal, tapi karena warung mie ayamnya. Warung kecil tapi ramai nggak masuk akal. Bukan cuman rame, tapi juga aneh. Aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Nama aslinya Siti Yeyen. Tapi di kampung semua orang lebih akrab memanggilnya Bu Yeyen. Usianya sekitar 35-an waktu warung mie ayam itu mulai dikenal. Dari luar, Bu Yeyen kelihatan seperti ibu rumah tangga biasa. Penampilannya sederhana. Pakai daster batik, rambut digelung asal, dan senyumnya selalu ada buat siapa aja yang menyapanya. Ia dikenal ramah, rajin ikut pengajian, dan nggak pernah terlibat konflik sama tetangga. Suaminya Heri kerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi kenek angkot, kadang nganggur berbulan-bulan. Kehidupan mereka jauh dari kata mapan, tapi mereka pasangan yang kompak. Dari hasil kerja serabutan Heri dan Bu Yeyen yang bantu bersih-bersih di rumah warga, mereka bisa nyekolahin anak semata wayang mereka, Yanti. Anak perempuan kelas 3 SD, manis dan pendiam. Wajahnya mirip banget sama Bu Yeyen, terutama dari mata dan senyumnya. Ekonomi keluarga mereka terus tertekan. Kadang buat makan sehari-hari aja pas-pasan. Pernah suatu hari, Heri sampai pinjam uang ke warung tetangga cuma buat beli beras 1 liter. Waktu itulah Bu Yeyen mulai mikir keras. Dia bilang ke suaminya, daripada nunggu kerjaan yang nggak pasti, gimana kalau kita jualan aja? Heri setuju dan akhirnya Bu Yeyen mulai bikin usaha kecil-kecilan. Bukan mie ayam waktu itu, tapi warung sate. Awalnya, usaha itu berjalan biasa. Kadang laku, kadang enggak, tapi satu hal yang selalu mereka jaga adalah kualitas rasa. Bu Yeyen masak dari hati, katanya. Bumbunya dia racik sendiri. Tapi tetap aja, karena modalnya kecil, kadang mereka harus ngutang beli bahan. Belum lagi kalau hujan turun, nggak ada yang beli. Dan makin lama, tekanan itu makin besar. Yanti sering sakit. Pernah sampai pingsan di sekolah karena anemia. Heri tambah stres dan mulai minum alkohol diam-diam. Di saat itulah Bu Yeyen mulai berubah. Dia jadi lebih pendiam, sering melamun di dapur, tatapannya kosong, dan matanya kayak orang yang kurang tidur. Tapi di depan tetangga, dia tetap tersenyum, tetap ikut pengajian, tetap nyapa orang-orang. Hanya anaknya Yanti yang beberapa kali bilang ke tetangga kalau ibunya suka ngomong sendiri malam-malam sambil nulis-nulis sesuatu di kertas bekas. Awalnya dianggap hal biasa, mungkin capek, tapi siapa sangka dari warung sate kecil itulah awal dari semua petaka dimulai. Petaka yang kelihatan seperti berkah, tapi sesungguhnya membawa kegelapan yang pelan-pelan merayap, memeluk keluarga kecil itu dari belakang. Dan satu persatu mulai diambil. Musim hujan datang. Warung sate kecil itu makin sepi. Jalanan becek, langit mendung terus, orang-orang lebih milih makan di rumah. Bu Yeyen yang biasa masak sejak subuh, kini lebih sering diam di depan warung. Menatap langit kosong, sesekali mengibas asap pembakaran sate yang makin hari makin jarang dibeli. Heri pun mulai jarang bantu. Dia lebih sering tidur, atau nongkrong di pos ronda sambil ngerokok, pura-pura sibuk. Utang ke warung semakin menumpuk. Beberapa pemilik toko bahan makanan udah nggak mau ngasih hutangan lagi. Mereka bilang, "Maaf Yen, kamu udah nunggak 2 minggu, barang juga makin mahal."
Bu Yeyen cuma bisa senyum pahit. Dalam hatinya berkecamuk ribuan pikiran yang menyesakkan dada. Sementara itu, Yanti anaknya mulai sering sakit-sakitan. Demam tinggi hampir tiap malam, bibir pucat, dan tubuhnya kurus kayak batang lidi. Ke dokter, duit dari mana? Pernah sekali Bu Yeyen nekat bawa Yanti ke puskesmas, dan pulangnya malah ditagih obat. Sejak itu, dia cuma ngasih ramuan herbal seadanya dan doa-doa lirih tiap malam. Tapi makin hari, tubuh Yanti makin lemah. Dia sering enggak masuk sekolah karena kelelahan dan susah makan. Pernah satu malam, Bu Yeyen lihat anaknya menggigil sampai keringat dingin keluar banyak banget. Tapi Harry cuma duduk termenung sambil menatap dinding. Masalah enggak berhenti di situ. Tetangga mulai bergunjing. Warungnya sepi terus tapi masih aja maksa buka. Gengsi kali ya? Atau keluarganya kayaknya kena santet deh. Desas-desus makin menjadi. Bahkan ada yang nyinyir, Bu Yeyen tuh sok alim, tapi sebenarnya susah makan. Jangan-jangan numpang hidup sama dukun tuh. Kata-kata itu didengar langsung oleh Bu Yeyen waktu dia jalan pulang dari masjid. Tapi dia tetap diam. Nggak bisa balas. Nggak punya tenaga untuk melawan. Malam-malam makin sunyi. Bu Yeyen sering terbangun karena mimpi aneh. Dalam tidurnya dia selalu melihat jalanan yang panjang, gelap, dengan suara geraman entah dari mana. Kadang ada suara Yanti memanggilnya dari kejauhan, tapi tubuhnya seperti terkunci. Tak bisa bergerak, napasnya berat. Jantungnya berdebar kencang, dan selalu. Saat ia hampir menyentuh Yanti dalam mimpi itu, tiba-tiba muncul sosok hitam besar yang berdiri menghalangi. Hanya memperlihatkan taring dan mata merah menyala. Di siang hari, pikirannya makin kacau. Dia duduk di dapur, menatap pisau dapur yang biasa dia pakai buat motong daging sate. Tatapannya kosong, sambil bisik-bisik sendiri. Kalau aku mati, Yanti gimana? Harry udah nggak bisa diharapin, tangisnya pecah. Tapi suara tangis itu hanya terdengar oleh tembok dapur yang retak dan atap bocor yang meneteskan air. Sampai akhirnya, suatu malam hujan turun deras. Angin kencang menerpa dinding warung yang cuma ditutupi terpal plastik. Petir menyambar-nyambar. Di tengah suara hujan itu, Bu Yeyen duduk sendirian. Matanya basah, napasnya berat. Dia menunduk dalam diam. Dan di momen itulah, ada suara pelan yang menyusup dari celah pintu warung. Suara itu berat, serak tapi jelas. Kalau kamu ingin semuanya berubah, aku bisa bantu. Bu Yeyen menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya suara angin. Tapi hatinya merasa ada yang sedang menunggu. Di luar, di balik kegelapan malam, dan di saat itulah, Bu Yeyen untuk pertama kalinya benar-benar merasa ada sesuatu yang memanggil. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin terus menerpa dinding warung kecil milik Bu Yeyen. Daun-daun kering beterbangan di halaman, sementara lampu gantung depan warung berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana desa begitu sunyi. Hanya terdengar suara kodok dari sawah dan detak jam tua di ruang tengah. Bu Yeyen masih duduk termenung di dalam warung. Tangannya menggenggam rosario kecil, warisan almarhum ibunya. Matanya sembab karena menangis terlalu lama. Saat itu, ia sudah tak tahu lagi harus meminta tolong ke siapa. Suaminya tenggelam dalam kemalasan, anaknya makin lemah, dan dapurnya nyaris tak berasap berhari-hari. Doa-doanya seperti tertelan langit yang kelam. Lalu suara itu datang lagi. Pelan, tapi jelas, dari balik tirai warung. Yen, kamu benar-benar mau keluar dari semua ini? Suara laki-laki, parau, seperti berasal dari dalam tanah. Bu Yeyen langsung berdiri, jantungnya berdegup tak karuan. Siapa? Tanyanya gemetar. Tapi tak ada jawaban, hanya angin dingin yang menusuk sampai ke tulang. Tak lama, terdengar langkah kaki, pelan tapi berat. Seolah menyeret sesuatu.
Tirai warung tersibak pelan, dan di ambang pintu berdiri seorang laki-laki tua. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput seperti kulit ular yang hampir mengelupas. Ia mengenakan ikat kepala batik khas Sunda, dengan sarung kumal yang menutupi kakinya. Matanya kecil tapi tajam, menatap Bu Yeyen seolah bisa membaca isi hatinya. "Aku bisa bantu kamu, Yen," katanya sambil tersenyum tipis. "Asal kamu berani bayar harganya." Bu Yeyen menatap pria itu dengan campuran takut dan penasaran. "Bapak siapa? Kenapa bisa tahu nama saya?" Lelaki itu hanya tersenyum. "Aku sudah lama memperhatikan kamu. Doa-doa kamu, tangis kamu, semuanya ku dengar. Tapi ingat, segala kemudahan selalu ada bayarannya." Tanpa menunggu jawaban, lelaki itu duduk di bangku warung. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantong sarungnya. Sebuah kantong kecil dari kain hitam diikat tali merah. Ia meletakkannya di atas meja. "Dalam ini ada jalan keluarmu, tapi kamu harus ikuti satu ritual. Malam Jumat Kliwon nanti, kamu harus ke kuburan tua di belakang desa. Bawa ayam hitam, kembang 7 rupa, dan darahmu sendiri. Di sana, kamu akan bertemu penolongmu." Bu Yeyen hanya terdiam. Napasnya memburu, otaknya penuh pertentangan. Rasanya tak masuk akal. Tapi entah kenapa hatinya justru merasa hangat. Seperti ada secercah harapan di tengah gelapnya hidup. Pria itu berdiri pelan. "Keputusan di tanganmu, tapi ingat, jangan terlalu lama menunda. Anakmu, waktunya tak panjang." Setelah itu pria tua itu pergi. Langkahnya menyeret kaki, menghilang di tengah kabut malam dan hujan. Bu Yeyen segera berlari keluar, tapi halaman kosong. Tak ada jejak, tak ada bayangan, hanya aroma kemenyan samar yang tersisa di udara. Dan dari kejauhan, terdengar suara ayam jantan berkokok. Padahal matahari belum terbit, malam itu Bu Yeyen tak tidur. Ia memeluk Yanti yang terbaring lemah, sambil menatap kantong hitam di atas meja. Suaminya tertidur pulas di ruang depan, tak tahu apapun. Dan dalam benaknya suara pria tadi terus terngiang, "Segala kemudahan selalu ada bayarannya." Malam Jumat Kliwon akhirnya datang. Langit mendung tapi tidak hujan. Suara jangkrik bersahutan seperti menyanyikan lagu kematian. Bu Yeyen keluar dari rumahnya tanpa mengajak siapa-siapa. Suaminya sudah tidur, dan anaknya, Yanti, terlihat makin pucat seperti tidak berjiwa. Ia tinggalkan rumah dengan membawa bungkusan hitam, seekor ayam cemani hidup, kembang 7 rupa, dan pisau kecil yang akan digunakan untuk menoreh darahnya sendiri. Tujuannya, kuburan tua di belakang desa. Tempat itu sudah lama ditinggalkan bahkan oleh para penjaga makam. Warga percaya, sejak ada yang kesurupan di situ, makam itu dihuni makhluk penunggu yang tak boleh diganggu. Tapi malam itu, Bu Yeyen berjalan ke sana tanpa ragu. Seolah pikirannya sudah dikuasai sesuatu. Begitu sampai di tengah pemakaman, ia berhenti di bawah pohon beringin besar yang menjulang seperti siluet raksasa. Di bawah pohon itulah ia duduk bersila. Ia taruh ayam cemani di hadapannya. Lalu, ia buka kembang 7 rupa dan tebar di sekeliling. Aroma bunga langsung bercampur dengan bau tanah basah dan kemenyan yang mulai ia bakar. Setelah itu, ia keluarkan pisau kecil dan menyayat telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke tanah. Ayam itu tiba-tiba berkokok keras dan mengepak liar, seolah panik. Angin berembus kencang, daun-daun beterbangan, dan entah dari mana terdengar suara geraman halus, seperti suara napas berat makhluk yang berdiri tepat di belakangnya. Tapi Bu Yeyen tak menoleh. Ia menutup mata dan mengucapkan kata-kata dalam hati. Kata-kata yang ia dengar langsung dari pria tua malam itu. Saat ia membuka mata, ayam sudah mati. Lehernya patah seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Kembang di sekelilingnya berubah layu, dan api dupa padam tanpa sebab. Tapi Bu Yeyen tak menangis. Justru ia berdiri dengan tenang, mengambil kembali kantong hitam dan berjalan pulang.
Dalam pikirannya hanya satu hal, semuanya akan berubah mulai esok hari. Dan benar saja, keesokan paginya, warung mie ayam yang sebelumnya tak pernah ramai, tiba-tiba penuh pembeli. Bahkan sebelum Bu Yeyen membuka gerobaknya, sudah ada orang yang antre. Orang-orang datang dari arah yang berbeda, seolah digerakkan oleh sesuatu. Ada yang bilang, aromanya kayak manggil, Bu. Ada yang lain berkata, pas nyium wangi kuah mie-nya, kepala saya langsung enteng. Bu Yeyen hanya tersenyum tipis. Ia mulai merasa menang. Namun keganjilan-keganjilan perlahan muncul. Kucing liar sering datang dan mati tepat di depan warung. Ada yang tubuhnya hangus seperti terbakar. Ada pula yang lehernya terpelintir. Pelanggan yang terlalu cerewet atau minta diskon, besoknya dilaporkan masuk rumah sakit atau kecelakaan. Dan tiap malam dari dapur belakang terdengar suara bisikan, seperti suara anak kecil tertawa sambil berbisik di telinga. Kadang kalau Bu Yeyen membuka gerobak terlalu pagi, ia menemukan mangkuk mie sudah penuh darah segar. Tapi anehnya, saat ia kedipkan mata, darah itu hilang, berganti menjadi kuah bening hangat seperti biasa. Tetangganya mulai memperhatikan keanehan itu. Bu Yeyen, tadi saya lihat ada bayangan hitam berdiri di dekat tungku kompor, kata seorang ibu tetangga. Tapi Bu Yeyen hanya mengangkat alis dan tersenyum. Ah, paling bayangan ayam. Namun malam hari jadi waktu paling mengerikan. Bau amis darah menyengat dari kamar dapur. Angin sejuk berubah menjadi dingin menggigit. Dan setiap jam 3 dini hari, suara langkah kaki terdengar berjalan di atas atap. Tapi begitu dicek, tak ada siapapun di sana. Suaminya Pak Heri mulai gelisah. Ia merasa istrinya berubah, tidak lagi sering bicara dan lebih banyak mengurung diri di dapur. Tapi saat ia tanyai, Bu Yeyen hanya menjawab, "Jangan ikut campur. Ini semua buat kebaikan kita." Tapi benarkah itu untuk kebaikan? Malam itu, saat semua sudah terlelap, Bu Yeyen terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di dalam mimpinya, sosok hitam besar berdiri tegap di depan rumahnya. Tubuhnya seperti bayangan tanpa wujud jelas, tapi aura mengerikannya sulit diabaikan. Sosok itu menatap tajam ke arah Bu Yeyen dengan mata merah menyala, lalu berkata dengan suara berat dan dalam, "Tumbalmu sudah saatnya." Bu Yeyen hanya bisa membeku. Tubuhnya gemetar, matanya terbelalak takut, tapi ia tahu mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Genderuwo itu sudah datang menagih janji yang dibuatnya waktu itu di kuburan tua. Tubuhnya dingin, tapi dadanya sesak sekali seperti ada sesuatu yang menindihnya. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan menunjuk ke arah rumah. Bu Yeyen tahu arti dari itu sangat jelas. Tumbal pertama harus diberikan. Malam itu juga, hati Bu Yeyen dipenuhi ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ia juga tahu mundur sudah tak mungkin. Ritual sudah berjalan dan makhluk itu takkan membiarkannya pergi tanpa membayar harga. Keesokan harinya, suasana di rumah Bu Yeyen berubah menjadi mencekam. Suaminya, Pak Heri, yang biasanya sehat walafiat, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Badannya panas tinggi, tubuhnya lemas tak berdaya. Tetangga mulai bergosip bahwa penyakit Heri ini bukan penyakit biasa, tapi kutukan dari sesuatu yang tak terlihat. Tiap malam, Bu Yeyen memandang suaminya yang terbaring lemah. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu semua ini karena keputusan yang pernah diambilnya. Namun, rasa takut membuatnya menolak untuk memberitahu siapapun tentang apa yang sedang terjadi. Ia takut desa kecil itu mengucilkannya, takut tetangga semakin membenci dan menjauhinya. Suatu malam ketika angin berhembus kencang dan suara hujan mulai mengguyur berat, Heri menghembuskan napas terakhirnya secara tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda sakit parah sebelumnya, hanya lemah dan diam saja. Bu Yeyen terpaku, air mata mengalir deras. Tapi ia sadar, kematian Heri bukan sekadar takdir.
Ini adalah harga yang harus dibayar untuk pesugihan itu. Perasaan takut dan bersalah itu berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Ia mulai merasakan kehadiran makhluk gelap itu lebih nyata dari sebelumnya. Sosok genderuwo yang mengancam dalam mimpinya tidak pernah pergi. Malam-malamnya penuh dengan suara bisikan, langkah berat di sekitar warung, dan bau amis yang semakin kuat. Tetapi warung mie ayam itu tetap ramai. Uang mulai mengalir deras membuat Bu Yeyen bingung antara rasa senang dan takut yang bercampur aduk. Ia sadar pesugihan yang ia jalani membawa keberuntungan sekaligus malapetaka. Dan kini, harga yang diminta mulai nyata. Ia belum tahu bagaimana harus membayar tumbal berikutnya, tapi rasa takut untuk mundur sudah tidak ada lagi. Dia terjebak di antara dunia yang terang dan gelap, antara kehidupan dan kematian. Dan setiap malam, genderuwo itu kembali datang dalam mimpi, menuntut janji yang belum terlunasi. Setelah kematian suaminya, warung mie ayam Bu Yeyen berubah drastis. Tak seperti dulu yang sepi dan sulit mendapat pelanggan. Kini warung itu selalu ramai oleh orang-orang yang rela antri demi semangkuk mie ayam hangat. Uang mulai menumpuk dan Bu Yeyen mampu membangun rumah baru yang jauh lebih besar dari rumah lamanya. Bahkan, ia mampu membeli motor untuk kemudahan berjualan dan bepergian. Semua orang di desa mulai memperhatikan perubahan drastis ini. Namun perubahan yang terjadi bukan hanya dari segi materi. Bu Yeyen mulai berubah sikap. Dulu ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan suka tersenyum, tapi kini ia jadi lebih pendiam dan tertutup. Sering sekali terlihat ia berbicara sendiri, seperti sedang berdiskusi dengan seseorang yang tak kasat mata. Tatapannya tajam dan kosong, seolah menyimpan beban yang sangat berat di dalam hati. Wajahnya yang dulu cerah kini seringkali tampak muram dan penuh kecemasan. Tetangga sekitar mulai merasa ada yang janggal dengan Bu Yeyen. Ada bisik-bisik yang beredar tentang betapa anehnya perilaku ibu itu. Beberapa tetangga mengaku pernah melihat sosok hitam besar duduk diam di atas atap warung mie ayam itu di tengah malam. Sosok yang menyeramkan dan tidak seperti manusia. Malam-malamnya juga kerap terdengar suara aneh, seperti desahan dan bisikan dari dalam warung. Meskipun warung sudah tutup dan gelap. Yang lebih menakutkan, ada yang mengaku pernah melihat sosok kuntilanak berdiri di sebelah warung Bu Yeyen. Sosok itu selalu muncul tiba-tiba, muncul hanya beberapa detik, lalu hilang begitu cepat. Penampakan itu membuat suasana di sekitar warung jadi semakin mencekam. Anak-anak yang biasanya lewat menghindar, sementara orang dewasa lebih memilih lewat jalan lain untuk menghindari bertemu dengan sosok misterius itu. Walau semua hal aneh ini mulai membuat orang-orang takut dan menjauh, warung Bu Yeyen tetap tidak kehilangan pelanggannya. Bahkan ada yang bilang semakin banyak orang yang datang, semakin sering penampakan-penampakan itu muncul. Desa kecil itu mulai terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin dan berat, terutama saat malam tiba. Angin yang berhembus pun membawa bisikan-bisikan yang sulit dimengerti. Meski demikian, Bu Yeyen tampak tidak peduli dengan apa kata orang. Ia terus menjalankan bisnisnya seperti biasa. Tapi semakin hari, ia semakin tenggelam dalam dunia yang berbeda. Dunia yang tak terlihat oleh orang lain, tapi terasa begitu nyata oleh dirinya. Perubahan sikapnya membuat jarak antara Bu Yeyen dan tetangganya makin lebar. Ia seolah hidup di dunianya sendiri, antara manusia dan sesuatu yang lain. Suatu malam, tetangga yang biasanya sering mengobrol dengan Bu Yeyen mencoba mendekati warungnya. Tapi saat hampir sampai, ia terhenti oleh bau amis yang menusuk hidung dan suara langkah berat di atas atap. Mata tetangga itu terpaku melihat sosok hitam besar yang sedang duduk tenang, memandang ke arah warung dengan tatapan kosong. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru pergi dan tidak pernah berani kembali mendekati Bu Yeyen. Perubahan yang dialami Bu Yeyen menjadi tanda jelas bahwa ada sesuatu yang salah dan menakutkan sedang terjadi. Semua orang tahu, keberuntungan yang didapat Bu Yeyen bukan datang dari usaha biasa. Ada harga mahal yang harus dibayar, dan harga itu mulai terlihat dalam sikap Bu Yeyen dan apa yang orang lain lihat di sekitar warungnya.
Setelah warung mulai ramai dan Bu Yeyen semakin kaya, suasana di dalam rumah justru berubah jadi penuh ketegangan. Anak satu-satunya, Yanti, yang dulu ceria, tiba-tiba berubah drastis. Malam-malamnya sering terdengar tawa aneh dan mengerikan dari kamar Yanti. Tawa itu bukan tawa biasa, tapi seperti tawa yang penuh kesakitan dan kegilaan. Tetangga yang lewat dekat rumah Bu Yeyen kadang ikut mendengar suara itu, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bu Yeyen sendiri terlihat sangat khawatir. Ia mencoba menghibur anaknya, tapi sikap Yanti semakin aneh. Kadang-kadang Yanti berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Kadang mengamuk tanpa alasan jelas. Malam-malam jadi mimpi buruk bagi Bu Yeyen, karena selain harus menghadapi bisnis warung yang makin berat, ia harus merawat anak yang berubah jadi sosok yang tak lagi bisa dikenali. Suara-suara aneh mulai sering terdengar di dalam rumah. Suara langkah kaki yang berat dan berderap datang dari ruang tamu dan koridor. Padahal rumah itu dalam keadaan kosong. Saat Bu Yeyen mencoba mencari sumber suara, yang ada hanya keheningan dan hawa dingin yang menusuk kulit. Ia merasakan napas berat dan dingin menyusup ke tulang-tulangnya, membuatnya sulit bernapas. Suara itu seolah mengikuti setiap gerakannya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bayangan hitam mulai sering muncul di sudut matanya. Saat ia menoleh, bayangan itu hilang begitu saja, seolah hanya ilusi. Namun semakin hari, bayangan itu semakin nyata dan lebih sering muncul. Bu Yeyen bahkan merasa ada sesuatu yang selalu mengintai dan mengawasinya dari balik jendela, dari bawah meja, bahkan dari atas lemari. Suasana rumah yang seharusnya menjadi tempat aman berubah menjadi sarang ketakutan dan kesunyian yang memekakkan. Yang paling membuat Bu Yeyen semakin putus asa adalah sikap anaknya yang makin hari makin jauh. Kadang Yanti menangis sendiri tanpa sebab, kadang tertawa seperti orang yang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malam-malam Bu Yeyen sering terjaga, memeluk anaknya yang dingin dan pucat, berusaha mencari kehangatan yang mulai hilang. Rasa takut dan putus asa bercampur jadi satu di dalam hatinya. Bu Yeyen tahu, perubahan ini bukan sekadar masalah anak sakit biasa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat, dan tidak bisa ia lawan sendiri. Tapi ia juga tahu, mundur dari jalan yang sudah ia pilih bukan perkara mudah. Sosok hitam yang dulu muncul di atap warung, kini seolah masuk ke dalam rumahnya, menjadi bagian dari keluarganya. Suatu malam Bu Yeyen mendengar suara bisikan pelan dari sudut kamar. Suara itu seperti memanggil namanya, dengan nada mengancam. Hatinya berdetak lebih cepat, napasnya memburu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara itu terus menggema dalam kepalanya, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Rumah itu tidak lagi sekadar tempat tinggal, tapi sudah berubah menjadi penjara. Bagi Bu Yeyen dan Yanti, teror dan ketakutan menjadi teman setiap malam. Dan yang paling menakutkan, Bu Yeyen tahu bahwa apa yang datang bukan hanya bayangan atau suara kosong. Ada kekuatan lain yang mulai menuntut lebih dari sekadar keberanian dan pengorbanan. Suasana di rumah Bu Yeyen semakin mencekam. Teror yang menghantui membuatnya nyaris tak bisa tidur. Sampai akhirnya, di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang tamu yang tak diundang tapi sangat dinantikan. Seorang ustaz yang dikenal oleh beberapa tetangga sebagai orang pintar datang dengan membawa aura ketenangan. Wajahnya teduh tapi matanya tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ustaz itu duduk bersama Bu Yeyen di ruang tamu yang remang-remang. Dengan suara lembut tapi tegas, ia mulai menjelaskan bahaya besar yang sedang mengintai Bu Yeyen dan keluarganya. Ia bilang, jalan pintas yang dipilih Bu Yeyen lewat pesugihan itu bukanlah solusi, malah akan membawa kehancuran yang lebih dalam. Pesugihan yang awalnya terlihat membawa keberuntungan, ternyata mengikat Bu Yeyen dalam janji yang mengerikan,
Bu Yeyen yang selama ini merasa bingung dan terpojok mendengar penjelasan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berhenti, ingin melepaskan diri dari jeratan hitam itu, tapi ketakutan yang menghantuinya lebih besar. Ia takut jika membatalkan perjanjian itu, makhluk gaib yang menuntut tumbal akan membunuhnya atau keluarganya. Rasa takut itu membuatnya terdiam, seolah tak berdaya menghadapi kegelapan yang mengelilinginya. Ustaz kemudian memberi peringatan yang membuat darah Bu Yeyen seolah berhenti mengalir sejenak. Tumbal berikutnya adalah darah dagingmu sendiri, Ucapnya dengan nada serius. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di malam yang sunyi. Bu Yeyen tersentak kaget. Hatinya penuh ketakutan tapi juga kebingungan. Ia sadar, konsekuensi dari pesugihan yang ia jalani bukan main-main. Ustaz itu pun menjelaskan bahwa makhluk yang datang dalam mimpi Bu Yeyen, yang selama ini menagih tumbal, adalah sosok yang haus akan pengorbanan paling berharga. Dan yang paling berharga itu adalah keluarga, terutama anak sendiri. Bu Yeyen pun menangis dalam diam, bergulat antara harapan dan ketakutan yang membelenggunya. Malam itu suasana menjadi sunyi. Hanya suara angin yang berdesir dan detak jam yang terasa sangat berat di ruang tamu. Bu Yeyen duduk termenung, memikirkan kata-kata ustaz yang terus berputar di kepalanya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap. Harus memilih antara melanjutkan dan menghadapi konsekuensi mengerikan, atau berhenti dan mempertaruhkan hidup keluarganya. Tetangga yang ikut mendengar cerita itu juga mulai merasa takut. Mereka yang dulu penasaran dan bergunjing tentang warung mie ayam Bu Yeyen, kini lebih memilih menjaga jarak. Ada rasa kasihan bercampur takut yang menyelimuti semua orang. Karena tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah itu. Selain Bu Yeyen dan makhluk-makhluk yang mengintainya, ustaz itu meninggalkan pesan terakhir dengan menaruh tangan di bahu Bu Yeyen. Jika masih ada niat baik, segera lepaskan ikatan itu, carilah bantuan lain, dan jangan biarkan keluargamu jadi korban selanjutnya. Tapi Bu Yeyen hanya bisa mengangguk. Rasa takut dan bingung masih begitu kuat membelenggunya. Malam itu Bu Yeyen tidur dengan pikiran yang kacau. Bayangan sosok hitam dan suara bisikan menari-nari di kepalanya. Ia tahu, malam-malam berat masih menunggu, dan harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu suasana di rumah Bu Yeyen semakin mencekam. Angin berdesir pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba dari bawah tanah rumahnya terdengar suara tangisan anak kecil yang nyaring dan memilukan. Suara itu membuat jantung Bu Yeyen berdegup kencang. Napasnya sesak. Ia tahu itu bukan tangisan biasa. Suara itu seperti terperangkap dalam ruang gelap dan penuh penderitaan. Memanggilnya, menuntut sesuatu yang belum ia berikan. Beberapa malam berikutnya, Bu Yeyen mulai mengalami mimpi-mimpi mengerikan. Di dalam tidurnya, sosok kuntilanak muncul dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Sosok itu menariknya masuk ke dalam dunia mimpi yang kelam, penuh bayangan hitam dan bisikan seram. Bu Yeyen merasa tubuhnya seperti dikurung dalam ruang gelap tanpa pintu keluar. Kuntilanak itu terus menagih janji yang sudah dibuat, menuntut tumbal yang harus segera diserahkan. Bu Yeyen terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, jantung berdebar keras. Ia merasa seperti ditindih beban yang tak terlihat, dan suara tangisan anak kecil itu terus menghantui pikirannya. Hari-hari selanjutnya, ia jadi sangat gelisah dan sulit fokus. Bahkan saat berjualan di warung mie ayamnya, bayangan hitam dan suara-suara aneh kadang tiba-tiba muncul, membuatnya gemetar. Yang paling membuatnya takut, anak satu-satunya, Yanti, mulai sakit keras tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan dokter pun bingung dengan kondisinya. Setiap kali malam tiba, Yanti sering menangis dan merengek kesakitan, seolah ada sesuatu yang mengganggunya dari dalam. Bu Yeyen semakin merasa tercekik oleh kegelapan yang mengancam keluarganya. Suatu malam saat Yanti hampir kehilangan kesadaran, Bu Yeyen kembali bermimpi bertemu dengan kuntilanak itu. Kali ini sosok itu berkata dengan suara lirih tapi penuh ancaman,
Janji harus ditepati. Tumbal berikutnya bukan hanya nyawa, tapi darah dagingmu sendiri. Bu Yeyen terbangun dengan air mata mengalir, penuh ketakutan tapi juga rasa putus asa yang dalam. Keluarga Bu Yeyen seperti berada di ujung jurang yang semakin curam. Ia ingin melawan dan mencari cara lain, tapi rasa takut yang begitu besar membuatnya terbelenggu. Di sisi lain, suara tangisan dari bawah tanah semakin sering terdengar, seolah mengingatkan bahwa waktu untuk membayar janji itu semakin dekat. Suasana di warung mie ayam yang dulu sederhana kini berubah menjadi tempat penuh misteri dan kesedihan. Pelanggan mulai menghindar karena merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun Bu Yeyen tak bisa berbuat banyak. Ia tahu, ia sudah terjerat dalam pusaran yang sulit dihindari. Malam-malam Bu Yeyen kini dipenuhi oleh suara tangisan dan bisikan yang membuatnya lelah secara fisik dan mental. Ia bertanya-tanya, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Dan apa yang harus dilakukan agar anaknya bisa sembuh dan keluarganya selamat dari kutukan mengerikan ini. Seiring waktu berjalan, Bu Yeyen semakin putus asa. Ia mencoba mencari cara untuk membatalkan ritual yang sudah ia jalani. Namun setiap usaha yang dilakukan justru terasa sia-sia. Seolah ada kekuatan gelap yang menahan dan mengikatnya. Rasa takut dan penyesalan menguasai dirinya, tapi ia tahu, mundur bukan pilihan. Ritual itu sudah seperti rantai yang membelenggu seluruh hidupnya. Suatu malam yang sunyi, Bu Yeyen merasa dorongan kuat untuk masuk ke ruang bawah tanah rumahnya. Tempat yang selama ini selalu diselimuti kegelapan dan misteri. Dengan hati berdebar dan tangan gemetar, ia menuruni tangga kecil itu. Di sana, di sudut paling gelap, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Anak perempuan kesayangannya, Yanti, terikat rantai oleh sosok bayangan yang besar dan hitam yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Yanti menatapnya dengan mata penuh harap dan ketakutan, sambil melambaikan tangan kecilnya seperti memohon bantuan. Namun sosok itu seperti penjaga kegelapan yang tak mau melepas tawanan. Bu Yeyen berteriak memanggil nama anaknya, tapi suaranya seolah tenggelam dalam hening yang menakutkan. Ia mencoba meraih tangan Yanti, tapi rantai itu terlalu kuat, dan bayangan hitam itu menatapnya dengan dingin, seolah mengancam keselamatan mereka berdua. Malam itu berubah menjadi neraka. Tak lama setelah kejadian itu, terdengar suara ledakan dan kobaran api yang menyala tinggi dari arah warung mie ayam Bu Yeyen. Api menjilat-jilat kayu dan bahan warung dengan cepat, membuat suasana menjadi kacau. Warga sekitar berlari berusaha memadamkan api, tapi api seolah enggan padam dan bau hangus menyelimuti udara. Ketika api sudah mulai mereda, ditemukanlah tubuh Bu Yeyen yang tergeletak tak bernyawa di depan reruntuhan warung. Wajahnya penuh ekspresi ketakutan dan penyesalan, tapi yang paling mengejutkan, Yanti, anaknya, hilang tanpa jejak. Tidak ada jejak, tidak ada bekas, seolah ia lenyap di telan kegelapan yang sama yang dulu menagih janji pada Bu Yeyen. Warga desa terdiam, menyaksikan kehancuran yang tak hanya membawa kehilangan, tapi juga meninggalkan misteri yang tak terpecahkan. Warung mie ayam Yeyen yang dulu penuh harapan dan perjuangan kini berubah menjadi kenangan pahit dan cerita horor yang terus diceritakan turun-temurun. Kisah Bu Yeyen menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mengambil jalan pintas dengan dunia gelap, bahwa kekayaan dan keberuntungan yang didapat dengan cara yang salah selalu membawa konsekuensi berat, dan terkadang harga yang harus dibayar bukan hanya harta atau nyawa, tapi juga orang-orang yang paling kita cintai. Beberapa waktu setelah tragedi itu, warung mie ayam Bu Yeyen, tempat yang dulu penuh kehidupan dan harapan, kini hanya menyisakan tanah kosong yang gersang dan bau anyir yang sulit hilang dari udara. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma hangus yang mengingatkan pada sisa-sisa api yang dulu melalap warung itu. Cerita tentang Bu Yeyen dan warung mie ayamnya yang penuh misteri tetap hidup di kalangan warga desa, menjadi pengingat bahwa tidak semua rezeki datang dari tangan Tuhan dengan cara yang baik.
Ada rezeki yang diperoleh dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, bahkan nyawa dan darah daging sendiri. Rezeki yang datang dari darah dan arwah membawa kengerian dan penyesalan yang dalam. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah tergoda oleh jalan pintas yang menjanjikan kekayaan instan. Karena harga yang harus dibayar bisa sangat mahal dan tak terbayangkan. Keberuntungan yang didapat tanpa usaha yang benar bisa jadi merupakan awal dari kehancuran yang perlahan, menghancurkan segala yang kita sayangi. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pilih dalam hidup. Jangan sampai kita kehilangan hal terpenting hanya karena ingin cepat kaya. Karena sesungguhnya hidup itu bukan hanya soal materi. Ada hal-hal lain yang jauh lebih berharga, seperti keluarga, cinta, dan ketenangan hati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor dari warung mie ayam Bu Yeyen yang penuh misteri ini. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa kadang jalan pintas bukanlah jawaban terbaik. Jangan lupa untuk selalu jaga diri dan hati, ya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor berikutnya yang bakal aku bawain. Kalau kamu punya pengalaman mistis atau cerita seram lain, tulis di kolom komentar, aku pengen banget baca dan mungkin akan aku bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.